Halo semuanya, aku Tihana Tian dengan NIM 330. Di sini aku akan menjelaskan mengenai pengambilan keputusan jangka pendek pada akuntansi manajemen. Oke, langsung aja kita ke materi. Yang pertama yaitu ada pengertian. Nah, tactical decision making atau pengambilan keputusan taktis yang biasanya disebut juga sebagai keputusan jangka pendek ini merupakan pemilihan alternatif dan harus segera dilakukan atau keputusan yang bersifat jangka pendek. Nah, tactical decision making ini juga merupakan pengambilan keputusan yang berskala kecil. Nah, secara umum, tujuan pengambilan keputusan taktik ini adalah memilih di antara beberapa keputusan strategis sehingga competitive advantage jangka panjang ini dapat terwujud. Lalu, ada langkah-langkah pengambilan keputusan taktis. Nah, yang pertama, kita ini harus mengenali dan mendefinisikan masalahnya terlebih dahulu. Lalu langkah yang kedua, setelah mendefinisikan masalah, kita mengidentifikasikan setiap alternatif sebagai solusi yang layak atas masalah tersebut dan mengeliminasi alternatif-alternatif yang secara nyata itu tidak layak. Lalu langkah yang ketiga, kita mengidentifikasi biaya dan manfaat sebagai relevan atau tidak relevan, serta mengeliminasi biaya dan manfaat yang tidak relevan dari pertimbangan. Langkah yang keempat, menghitung total biaya dan manfaat yang relevan dari masing-masing alternatif. Yang kelima, kita menilai faktor-faktor kualitatif. Lalu yang terakhir, memilih alternatif yang menawarkan manfaat terbesar secara keseluruhan. Nah, di sini ada contohnya. Nah, tadi kan yang pertama itu kita harus mendefinisikan masalah. Misal masalahnya itu kita harus meningkatkan kapasitas gudang dan produksi. Nah, lalu langkah yang kedua kita harus mengidentifikasi beberapa alternatif. Nah, di sini ada beberapa alternatif. Misalnya kita alternatif yang pertama itu membangun fasilitas baru. Lalu ada alternatif yang kedua, menyewa fasilitas yang lebih besar, mengalihkan sewa fasilitas saat ini kepada pihak ketiga. Lalu ada alternatif yang ketiga juga, menyewa fasilitas tambahan. Dan ada alternatif yang keempat, yaitu membeli barang dan alat pengukur dan mengosongkan ruangan yang diperlukan. Nah, kita masuk ke langkah yang ketiga, yaitu kita harus mengidentifikasi biaya dan manfaat yang berkaitan dengan setiap alternatif yang layak. Nah, misal di alternatif 4, itu kita mengeluarkan biaya produksi variabel sebesar $345.000 dan sewa gudang sebesar $135.000. Sedangkan di alternatif 5, ada harga beli sebesar $460.000. Nah, lanjut kita ke langkah keempat, yaitu hitung total biaya dan manfaat yang relevan untuk setiap alternatif yang layak. Misal berarti kan alternatif 4 itu totalnya sebesar $480.000. Nah, di alternatif 5 itu ada sebesar $460.000. Nah, perbedaan biaya atau diferensial cost-nya sebesar $20.000. Nah, langkah yang kelima, kita harus menilai faktor-faktor kualitatif. Misal faktor-faktor kualitatifnya itu yang pertama ada kualitas pemasok eksternal, lalu yang kedua itu keandalan pemasok eksternal, yang ketiga ada stabilitas harga, dan yang keempat ada hubungan ketenaga kerjaan dan citra masyarakat. Lalu langkah yang terakhir yaitu kita harus membuat keputusan yang akan menghasilkan output yang manfaat yang terbesar gitu, output yang terbesar. Nah, jadi keputusannya itu kita harus terus memproduksi barang dan alat pengukur secara internal dan juga menyewa gedung. Gitu. Itu contohnya ya, teman-teman. Lalu kita masuk ke biaya relevan. Nah, dalam pengambilan keputusan jangka pendek, konsep biaya relevan ini merupakan suatu konsep yang penting. Nah, biaya relevan adalah biaya yang akan terjadi di masa yang akan datang, dan biaya tersebut berbeda di antara alternatif yang ada. Nah, biaya relevan ini ialah biaya yang dapat dihindari dan harus selalu dipertimbangkan di dalam setiap kali mengambil keputusan oleh manajemen. Lalu ada ciri-ciri biaya relevan. Ciri-ciri yang pertama itu, biaya dapat dihindari dengan suatu keputusan manajemen. Ciri-ciri yang kedua, biaya benar-benar memberi pengaruh di dalam keputusan. Lalu yang ketiga, biaya yang akan terjadi memiliki nilai berbeda untuk setiap alternatif.
Nah, di sini ada ilustrasi biaya relevan. Misal, alternatif membuat atau membeli bagi perusahaan Tidwell, Tidwell itu perusahaan ya, nama perusahaan. Nih, diketahui BTKL yang digunakan untuk memproduksi batang dan alat pengukur itu sebesar 150.000 dolar per tahun. Nah, apakah biaya ini harus menjadi suatu faktor dalam tenaga kerja langsung yang merupakan biaya masa depan yang berbeda pada kedua alternatif? Nah, untuk memproduksi batang dan alat pengukur selama tahun berikutnya, ini dibutuhkan jasa tenaga kerja langsung yang harus dibayar. Namun, apakah jumlahnya ini berbeda di antara kedua alternatif? Nah, jika batang dan alat pengukur ini dibeli dari pemasok eksternal, maka tidak diperlukan produksi internal. Pemakaian tenaga kerja langsung untuk batang dan alat pengukur adalah nol. Jadi, biaya tenaga kerja langsung berbeda di antara kedua alternatif. Yang 150.000 dolar itu untuk alternatif memproduksi dan 50 dolarnya itu untuk alternatif membeli. Nah, oleh karena itu biaya ini termasuk biaya relevan. Lalu selanjutnya ada ilustrasi biaya masa lalu yang tidak relevan. Nah, perusahaan Tidwell ini menggunakan mesin untuk memproduksi batang dan alat pengukur. Mesin-mesin tersebut dibeli 5 tahun lalu dan telah disusutkan dengan tarif 125.000 dolar per tahun. Nah, apakah angka tersebut merupakan biaya relevan? Nah, penyusutan ini kan adalah biaya tertanam, yaitu biaya yang tidak dapat dipengaruhi oleh tindakan apapun di masa depan. Nah, biaya tertanam ini adalah biaya masa lalu. Jadi, biaya-biaya tersebut itu akan selalu sama pada setiap alternatif, sehingga tidak relevan. Lalu selanjutnya ada ilustrasi biaya masa depan yang tidak relevan. Misal biaya menyewa pabrik itu sebesar 340.000 dolar dialokasikan ke departemen produksi yang berbeda, termasuk departemen yang memproduksi batang dan alat pengukur yang menerima 12.000 dolar dari biaya tersebut. Nah, apakah biaya 12.000 dolar itu relevan dengan keputusan membuat atau membeli yang dihadapi Tidwell? Nah, ini ada contoh perhitungannya. Untuk perbedaan biaya dari tenaga kerja langsung itu kan 150 dan totalnya dari biaya membuat dikurangi biaya tidak membuat itu juga 150. Nah, apabila manfaat masa depan berbeda di antara alternatif, maka manfaat tersebut itu relevan dan harus disertakan dengan analisis, dalam analisis. Nah, ini contoh aplikasi biaya relevan. Nah, untuk kategori sumber dayanya misal sumber daya fleksibel. Nah, hubungan permintaan dan penawarannya itu penawaran sama dengan permintaan. Nah, kalau misalnya permintaannya berubah, relevansinya ini akan relevan. Kalau misalnya permintaannya tetap, itu tidak relevan. Nah, untuk kategori sumber daya yang kedua, itu ada diperoleh di muka secara jangka pendek. Nah, hubungan antara permintaan dan penawarannya itu penawaran dikurangi permintaan sama dengan kapasitas tidak terpakai. Nah, misal kenaikan permintaan kurang dari kapasitas tidak terpakai itu akan tidak relevan. Untuk kenaikan permintaan lebih dari kapasitas tidak terpakai itu akan relevan. Dan ada juga kenaikan permintaan secara permanen. Yang pertama itu ada kapasitas aktivitas berkurang itu akan relevan, sedangkan kapasitas aktivitas tidak berubah itu akan tidak relevan. Lalu kategori sumber daya yang terakhir itu diperoleh di muka kapasitas untuk beberapa periode atau jangka panjang. Misal hubungannya itu kenaikan permintaan kurang dari kapasitas tidak terpakai, itu akan tidak relevan. Tapi kalau misalnya ada kenaikan permintaan secara permanen itu juga tidak relevan. Dan kenaikan permintaan lebih dari kapasitas tidak terpakai itu akan menghasilkan relevansi keputusan modal, tergantung keputusan modal. Nah, lalu selanjutnya ada etika dalam pengambilan keputusan taktik. Dalam pengambilan keputusan taktik, masalah etika ini selalu berkaitan dengan cara keputusan diimplementasikan dan kemungkinan pengorbanan sasaran jangka panjang untuk hasil jangka pendek. Selanjutnya, ada relevansi perilaku biaya dan model penggunaan sumber daya aktivitas. Nah, kunci utama dalam memahami biaya relevan atau tidak relevan ini adalah bahwa perubahan terhadap permintaan dan penawaran atas sumber daya aktivitas ini harus dipertimbangkan dalam penilaian relevansi. Nah, jika perubahan dalam penawaran dan permintaan sumber daya terhadap beberapa alternatif ini menyebabkan perubahan dalam pengeluaran sumber daya,
maka perubahan dalam pengeluaran sumber daya ini merupakan biaya relevan yang harus digunakan dalam menilai keunggulan relatif dari dua alternatif. Lalu kita masuk ke aplikasi analisis biaya relevan. Yang pertama, itu ada keputusan membuat atau membeli produk atau make or buy decision. Yang kedua, ada keputusan meneruskan atau menghentikan produksi, keep or drop decision. Yang ketiga, keputusan terhadap suatu pesanan khusus atau special order decision. Dan yang keempat, ada keputusan menjual atau memproses produk lebih lanjut, sell or process further. Nah, di sini aku akan menjelaskan mengenai aplikasi analisis ini. Nah, untuk yang pertama itu kan tadi ada keputusan membuat atau membeli produk. Nah, manajer ini sering dihadapkan pada keputusan untuk membuat sendiri atau membeli komponen yang akan digunakan dalam proses produksi. Nah, dengan mengidentifikasi dan menghitung biaya relevan yang berhubungan dengan keputusan membuat sendiri atau membeli komponen tersebut, nah maka manajer ini mengambil keputusan yang menghasilkan biaya terendah dan memberikan manfaat terbesar. Lalu yang kedua ada keputusan meneruskan atau menghentikan produksi, keep or drop decision. Nah, dalam memutuskan untuk meneruskan atau menghentikan suatu lini produk, manajer ini harus mempertimbangkan berbagai dampak komplementernya. Nah, laporan segmen yang disusun atas dasar perhitungan biaya variabel ini memberikan informasi yang berharga. Nah, perhitungan biaya relevan akan membantu menggambarkan bagaimana informasi tersebut harus digunakan. Apakah meneruskan atau menghentikan produksi. Lalu aplikasi yang ketiga yaitu ada keputusan terhadap suatu pesanan khusus atau special order decision. Nah, perusahaan ini sering kali mendapat kesempatan untuk mempertimbangkan pesanan khusus dari calon pelanggan dalam pasar yang dilayani tidak seperti biasanya. Nah, oleh karena itu, manajer ini harus memutuskan apakah akan menerima atau menolak pesanan khusus tersebut. Lalu yang terakhir itu ada keputusan menjual atau memproses produk lebih lanjut, sell or process further. Nah, keputusan penting ini harus dibuat manajer mengenai apakah akan menjual atau memproses lebih lanjut produk gabungan setelah titik pemisahan. Nah, dalam membuat keputusan, biaya yang dikeluarkan sebelum titik pemisahan atau joint cost ini tidaklah relevan. Nah, biaya yang relevan adalah pendapatan yang akan diterima dan biaya yang harus dikeluarkan jika produk diproses lebih lanjut. Nah, lalu ada cara untuk penetapan harga. Cara yang pertama itu penetapan harga berdasarkan biaya, lalu cara yang kedua itu perhitungan biaya target dan penetapan harga. Nah, untuk yang pertama kan itu penetapan harga berdasarkan biaya. Nah, pendapatan ini harus menutup biaya perusahaan untuk menghasilkan laba. Banyak perusahaan menetapkan biaya dalam menentukan harga terlebih dahulu. Nah, cara yang kedua, ada perhitungan biaya target dan penetapan harga. Nah, perhitungan biaya target ini dapat digunakan paling efektif pada tahap desain dan pengembangan siklus hidup produk. Nah, jadi kesimpulan dari materi-materi yang telah aku jelasin tadi, yaitu salah satu fungsi manajemen yang penting adalah proses pengambilan keputusan. Nah, tujuan keseluruhan dari pengambilan keputusan taktik atau tactical decision making ini adalah untuk memilih strategi alternatif sehingga keunggulan kompetitif jangka panjang ini dapat tercapai. Oke, sekian, mungkin itu materi yang bisa aku sampaikan di video kali ini. Terima kasih teman-teman udah menonton. Sampai jumpa.